Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para dewan juri dan yang kami hormati juga Kak Amar selaku fasilitator tim Pitagoras. Eh, Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa hadir pada siang hari ini untuk melakukan presentasi dari tim Pitagoras. Tim kami mengangkat judul yaitu Studi Eksploratif Perilaku Fear of Missing Out (FOMO) terhadap fenomena financial ghosting pada mahasiswa Gen Z. Tim kami memiliki beranggotakan saya sendiri Dian Prayoga dengan NIM 250804300030 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Ya, 0363 dari Prodi Manajemen. Saya Dini Aprianti dengan NIM 250801365 dari Prodi Akuntansi. Saya Zulfa Ma'ratu Salihah dengan NIM 25080530026 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya Rohmayanti dengan NIM 250802303406 dari Prodi Manajemen. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, luaran yang diharapkan, dan manfaat penelitian. Fenomena FOMO atau Fear of Missing Out semakin marak di kalangan mahasiswa Gen Z. FOMO membuat mahasiswa selalu ingin terhubung dengan aktivitas orang lain, terutama melalui media sosial Instagram, bahkan seringkali mengabaikan prioritas pribadi. FOMO ini berhubungan erat dengan impulsif buying, yaitu belanja secara mendadak tanpa perencanaan, yang pada akhirnya dapat memicu financial ghosting. Financial ghosting adalah sikap menghindar dari tanggung jawab finansial, misalnya menunda atau tidak membayar kewajiban karena rasa cemas atau malu. Namun, hubungan antara FOMO dan financial ghosting pada mahasiswa di Indonesia masih jarang dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjembatani aspek psikologis dengan aspek sosial dan ekonomi, sekaligus memberi kontribusi praktis untuk pengembangan literasi finansial serta kesadaran sosial mahasiswa. Fenomena FOMO atau Fear of Missing Out semakin berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan yang masalah pertama, bagaimana perilaku FOMO mempengaruhi financial ghosting pada mahasiswa Gen Z. Artinya, kami ingin tahu apakah rasa takut tertinggal aktivitas sosial benar-benar mendorong mahasiswa untuk menghindari kewajiban finansial. Yang kedua, bagaimana mahasiswa Gen Z mengelola pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok dan keinginan yang mempengaruhi FOMO. Di sini fokusnya pada pola pengeluaran, mana yang prioritas, mana yang sekedar mengikuti tren. Yang ketiga, mahasiswa, bagaimana pengaruh media sosial terhadap FOMO pada mahasiswa Gen Z. Karena media sosial adalah pintu utama yang sering memicu rasa takut ketinggalan. Dari rumusan masalah itu, tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, mengeksplorasi hubungan antara FOMO dan financial ghosting. Yang kedua, mengidentifikasi strategi mahasiswa Gen Z dalam mengelola pengeluaran, khususnya saat terpengaruh FOMO. Yang ketiga, menganalisis pengaruh media sosial terhadap munculnya FOMO. Dengan kata lain, kami ingin mengetahui pola perilaku, strategi pengelolaan keuangan, dan peran media sosial dalam membentuk fenomena ini. Selanjutnya yaitu luaran penelitian yang kami harapkan. Luaran penelitian dari tim kami terdapat 4. Yang pertama, laporan kemajuan sebagai bentuk pertanggungjawaban proses penelitian. Yang kedua, laporan akhir penelitian berisi hasil analisis yang lebih lengkap. Yang ketiga, artikel ilmiah agar hasil penelitian bisa dibaca oleh akademisi lain. Yang keempat, akun media sosial. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah memperkaya literatur mengenai FOMO dan financial ghosting, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap risiko psikologis maupun sosial akibat FOMO, serta membantu membangun etika finansial yang lebih sehat di kalangan Gen Z. Sehingga penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi dunia akademik, tetapi juga dampak nyata dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari. Untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Gendis. Kepada Gendis, saya persilahkan. Atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka, yaitu yang dibagi menjadi kajian teori dan penelitian relevan. Nah, yang pertama itu ada tinjauan pustaka, yang dimana itu ada bagian yang kajian teori Fear of Missing Out, FOMO. Nah, yang pertama itu ada Self-Determination Theory, SDT, Deci, dan Rian pada tahun 1985. Nah, untuk memahami lebih dalam mengenai Fear of Missing Out, ada beberapa teori yang dapat digunakan. Penelitian ini menyatakan bahwa Fear of Missing Out, FOMO berhubungan dengan Self-Determination Theory.
SDT, yang menjelaskan 3 kebutuhan psikologis dasar yaitu kompetensi, ekonomi, dan keterkaitan. Ketiga kebutuhan ini tidak terpenuhi secara berkelanjutan. Individu mengalami kecemasan dan rasa takut kehilangan pengalaman penting yang dialami orang lain, sehingga memicu FOMO. Nah, yang selanjutnya ada kajian teori perilaku keuangan dan financial ghosting. Nah, fenomena financial ghosting pada mahasiswa Gen Z terbagi menjadi, yang pertama itu ada Theory of Planned Behavior Agent pada tahun 1991. Nah, untuk lebih memahami fenomena financial ghosting, khususnya pada mahasiswa Gen Z, dapat digunakan beberapa teori sebagai kerangka konseptual. Nah, Theory of Planned Behavior Agent pada tahun 1991 menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari 3 faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif atau tekanan sosial, dan pengendalian perilaku yang dirasakan. Nah, dalam konteks keuangan, mahasiswa yang memiliki sikap permisif terhadap penghindaran kebijakan finansial berada dalam lingkungan yang mentoleransi perilaku dan merasa mampu menghindari konsekuensi, cenderung melakukan ghosting. Nah, yang kedua ini ada behavioral finance theory. Nah, behavioral finance theory ini menyoroti pengaruh bias psikologis pada keputusan keuangan, berbeda dari teori keuangan klasik yang menganggap individu selalu rasional. Nah, bias seperti overconfidence, herding behavior, dan loss aversion membuat mahasiswa Gen Z mengambil keputusan emosional. Misalnya berhutang karena tekanan sosial atau tren konsumtif. Kemudian menghindari tanggung jawab saat menghadapi resiko kerugian. Selanjutnya itu ada kajian teori generasi Z. Yang pertama ada bonus demografi Indonesia tahun 2030, Kemenko RI BPS 2020. Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030. Nah, di mana jumlah penduduk usia produktif diprediksi mencapai puncak tertinggi sepanjang sejarah. Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja sudah mencapai 140 juta jiwa dari total 2.703,5 juta jiwa. Generasi Z lahir sekitar 1997 sampai 2012 menjadi bagian besar dari populasi usia produktif ini. Nah, sebagian besar tengah menempuh pendidikan tinggi atau mulai memasuki dunia kerja. Fenomena ini membuka peluang besar untuk perkembangan ekonomi, namun juga meningkatkan ekspektasi dari generasi Z dan generasi sebelumnya kepada Gen Z. Yang kedua ada A Generation, tumbuh dengan internet dan media sosial. Putra 2016. Gen Z tumbuh dan dibesarkan dengan teknologi internet dan media sosial sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka mulai mengenal internet sejak kecil, sehingga dijuluki generasi internet atau A Generation. Media sosial menjadi ruang utama bagi mereka untuk berinteraksi, berekspresi, dan mengikuti tren secara digital. Yang ketiga ada multitasking lebih tinggi. PAUD dan Superman tahun 2021. Generasi Z yang tumbuh bersama perkembangan teknologi dan internet memiliki kemampuan multitasking yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka terbiasa melakukan banyak aktivitas sekaligus yang memengaruhi kepribadian dan karakteristik mereka seperti fleksibilitas, ketergantungan pada teknologi, serta gaya komunikasi yang banyak dilakukan melalui dunia maya. Nah, baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rohmayanti. Baik, terima kasih Gendis atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini ada kajian teori tambahan. Ada beberapa poin teori yang sangat relevan dengan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama ada impression management theory. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana Gen Z menampilkan citra terbaik mereka di media sosial demi tensi dan penerimaan sebuah kelompok. Nah, untuk poin yang kedua, ada social exchange theory. Pada teori ini menekankan bahwa sebuah keputusan termasuk finansial dipengaruhi oleh adanya perhitungan untung dan juga rugi. Untuk poin yang ketiga, ada prospect theory, di mana teori ini menjelaskan kecenderungan di mana Gen Z lebih terpengaruh kerugian daripada keuntungan itu sendiri, sehingga menjadikan keputusan keuangan seringkali tidak rasional. Nah, next. Untuk selanjutnya ada penelitian relevan. Nah, penemuan sebelumnya masih sangat terbatas. Jurnal Udayana pada tahun 2025 menemukan bahwa FOMO berperan dalam keputusan sebuah investasi, tetapi tidak membahas mengenai sebuah pengeluaran maupun media sosial. Sedangkan pada jurnal Technobis pada jurnal Technobis juga pada tahun 2025 menyatakan bahwa FOMO tidak signifikan terhadap minat pada sebuah investasi, namun lebih berfokus pada literasi keuangan serta akses teknologi. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa adanya celah penelitian yang terkait dengan konsumsi harian seorang mahasiswa dan juga fenomena financial ghosting yang belum dieksplorasi. Nah,
Sekarang kita masuk ke bab 3, metode riset. Ada beberapa poin pada bab 3 ini. Ada metode riset, yang kedua ada tempat dan waktu penelitian, yang ketiga ada analisis data, yang keempat ada subjek penelitian, yang kelima ada pengumpulan sebuah data, dan yang terakhir ada indikator capaian dan penyimpulan. Nah, untuk yang metode riset, metode riset pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi eksploratif, dengan tujuan menggunakan metode ini untuk menambah pemahaman lebih mendalam mengenai fenomena perilaku FOMO terhadap financial ghosting di kalangan mahasiswa generasi Z. Nah, dipilihnya pendekatan ini karena menurut kami sangat sesuai dalam menggali sebuah pengalaman yang subjektif, persepsi, dan juga makna sosial dari sebuah perilaku yang belum banyak diteliti lebih mendalam. Nah, selanjutnya ada bagian subjek penelitian. Pada subjek ini adalah mahasiswa generasi Z berusia 18-25 tahun yang aktif dalam menggunakan media sosial. Subjek ini dipilih karena generasi Z merupakan kelompok dengan keterlibatan digital yang sangat tinggi, sehingga mereka lebih rentan mengalami fear of missing out. Dengan demikian, kelompok kami dianggap relevan untuk diteliti guna memahami keterlibatan antara FOMO dengan financial ghosting. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Zulfa. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Yayan, sudah memberi saya kesempatan di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait waktu dan tempat penelitian. Penelitian kami dilaksanakan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan kami memilih Kabupaten Sleman sebagai tempat penelitian karena di wilayah ini merupakan salah satu pusat pendidikan tinggi terbesar di Indonesia, sehingga karakteristik dari subjek penelitian yang dibutuhkan sangat beragam. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan, dimulai dari pertengahan bulan Agustus sampai November tahun 2025. Kemudian, teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan dengan teknik pervasive sampling, yakni didasarkan pada pertimbangan relevansi dan keterlibatan subjek dan topik penelitian yang kami ambil. Next. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian yang kami gunakan adalah model interaktif dari Miles dan Haberman 1994 yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap reduksi data, yaitu tahap memilah dan memberi kode tema untuk memudahkan pengelompokan. Yang kedua, tahap penyajian data. Hal ini terkait data yang tadi sudah direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk mempermudah memahami pola hubungan antar tema. Kemudian yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah melalui 2 tahapan, selanjutnya kami menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi terus-menerus dengan data yang ada di lapangan untuk memastikan validitas. Next. Selanjutnya, pada penelitian ini, ada beberapa capaian yang kami harapkan. Yang pertama, terkait pemahaman mengenai pola perilaku finansial ghosting, khususnya oleh mahasiswa Gen Z, baik dalam konteks tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pribadi maupun sosial. Yang kedua, kontribusi praktis dan teoritis, yang dimana dapat memberikan wawasan baru yang menjadi dasar dalam sebuah pengembangan teori perilaku konsumen dan pemasukan strategis dalam literasi digital, khususnya pada mahasiswa Gen Z. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal pemicu FOMO, khususnya oleh mahasiswa Gen Z. Kesimpulan dari hasil yang kami lakukan adalah yang pertama, data wawancara, observasi, dan dokumentasi akan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menampilkan tema-tema utama yang muncul dari pengalaman mahasiswa Gen Z terkait FOMO dan financial ghosting. Yang kedua, dari tema tersebut ditarik kesimpulan awal yaitu bentuk perilaku financial ghosting yang dialami mahasiswa. Yang kedua, faktor internal dan eksternal yang memicu terjadinya FOMO. Yang ketiga, strategi mahasiswa Gen Z dalam mengelola keuangan ketika terpengaruh oleh FOMO. Kemudian yang ketiga, dari hasil kesimpulan awal tersebut, kemudian ditafsirkan dan dibandingkan dengan teori-teori yang menjadi landasan seperti self-determination theory, self-comparison theory, dan behavioral finance teori, serta penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat validitas temuan dan menghasilkan pemahaman komprehensif tentang hubungan FOMO dengan financial ghosting, khususnya pada mahasiswa Gen Z. Baik, untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dini. Kepada Dini, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Zulfa atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan mengenai anggaran biaya dan juga jadwal kegiatan. Next. Dalam kegiatan PKM RSH ini, kami mendapatkan 2 sumber dana, yaitu dari Belmawa dengan rentang 6-10 juta. Yang kedua ada perguruan tinggi, maksimalnya 2 juta. Pengeluaran yang pertama ini kami gunakan untuk bahan habis pakai, yang terdapat untuk alat tulis kantor, lalu kuota anggota
setiap bulannya, yang kemudian ada buku referensi pendukung. Dengan alokasi biaya dari Belmawa itu 3.760%, perguruan tinggi 900.000, dengan totalnya 4.660.000. Untuk bahan habis pakai ini, maksimum presentasinya yaitu 60% dari dana yang digunakan. Yang kedua ini ada sewa dan jasa, maksimumnya yaitu 15%, yang kami gunakan untuk software data analis, Turnitin, dan juga untuk mengakses jurnal dengan alokasi dana dari Belmawa 1 juta rupiah, dari perguruan tinggi 300.000, jadi totalnya 1.300.000 rupiah. Yang ketiga ini ada transportasi lokal dengan maksimum biaya 30% dari total dana yang digunakan, dengan alokasi dana dari Belmawa 2.360.000, lalu dari perguruan tinggi 600.000, dengan totalnya 2.960.000. Next, yang keempat itu ada lain-lain. Lain-lain ini kami gunakan untuk publikasi, lalu biaya AdSense media sosial, dan juga untuk langganan Canva dengan presentasi maksimalnya yaitu 15%, dengan alokasi dananya dari Belmawa 1.130.000 rupiah, dan dari perguruan tinggi 200.000 rupiah, dengan totalnya 1.330.000 rupiah. Lalu rekap sumber dana yang kami gunakan itu dari Belmawa 8.250.000, dan dari perguruan tinggi 2 juta rupiah, dengan total 10.250.000. Dengan presentasi yang kami gunakan untuk bahan habis pakai itu 45%, untuk sewa dan jasa itu 13%, transportasi lokal 29%, dan juga untuk lain-lain 13%. Next. Berikut adalah jadwal dan kegiatan PKM RSH selama 4 bulan. Yang pertama itu adalah analisis kebutuhan penelitian. Pada bulan pertama yaitu meliputi identifikasi masalah, tujuan penelitian, lalu kebutuhan teknis dan logistik seperti lokasi, waktu, dan juga jadwal, lalu peralatan, kebutuhan sumber daya, dan juga hingga etika penelitian. Dengan penanggung jawabnya yaitu Dean Wahyu Prayoga. Yang kedua itu adalah perencanaan kegiatan pada bulan pertama. Perencanaan ini sangat penting supaya penelitian itu berjalan secara sistematis, terarah, dan juga efisien. Dengan penanggung jawabnya Dean Wahyu Prayoga. Yang ketiga yaitu menyiapkan kebutuhan pada bulan pertama. Kebutuhan yang diperlukan itu seperti kebutuhan data, logistik, SDM, alat, hingga anggaran, dengan penanggung jawabnya Rohmayanti. Yang keempat itu menyusun rancangan anggaran pada bulan pertama. RAB ini adalah bagian penting dalam perencanaan agar semua kebutuhan itu terukur dan dana bisa dipertanggungjawabkan. Dengan penanggung jawabnya yaitu Dini Aprianti. Yang kelima, pembukaan kas untuk pendanaan, penanggung jawabnya juga Dini Aprianti. Yang keenam itu ada koordinasi tim. Koordinasi tim dilakukan pada bulan kedua, dilakukan supaya semua anggota itu bekerja secara terarah, sesuai peran, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan penelitian. Penanggung jawabnya yaitu Dean Wahyu Prayoga. Yang selanjutnya itu memimpin diskusi pada bulan kedua. Ini biasanya dilakukan pada tahap pengumpulan data atau pada saat kami melakukan evaluasi tim. Penanggung jawabnya yaitu Dean Wahyu Prayoga. Next. Yang kedelapan itu melakukan komunikasi dengan pihak. Pada komunikasi ini dilakukan pada bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Komunikasi ini baik dengan pihak internal seperti anggota, fasilitator, maupun pihak eksternal seperti pemberi sumber dana, pihak kampus, ataupun informan yang kami wawancarai. Dengan penanggung jawabnya yaitu Zulfa Maratu Soliha. Yang kesembilan ini menyusun notulensi. Notulensi ini dilakukan pada bulan pertama yang berfungsi sebagai dokumentasi dan dasar tindak lanjut, dengan penanggung jawabnya Gendis Maulia Binar Pakarti. Yang ke-10 itu membuat jurnal kegiatan pada bulan kedua, dengan penanggung jawabnya juga Gendis Maulia Binar Pakarti. Yang ke-11 itu penyusunan dan submit laporan kemajuan dilakukan pada bulan kedua dan ketiga, dengan penanggung jawabnya Rohmayanti. Yang ke-12 itu evaluasi dilakukan pada bulan ketiga dan keempat. Evaluasi ini digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan penelitian itu apakah sesuai dengan rencana, apakah mencapai tujuan, dan menghasilkan luaran yang diharapkan. Dengan penanggung jawabnya Dean Wahyu Prayoga. Dan yang ke-13 itu menulis laporan pada bulan kedua, ketiga, dan keempat. Penanggung jawabnya Gendis Maulia Binar Pakarti. Yang ke-14 itu penyusunan dan submit laporan akhir. Pada bulan keempat, penanggung jawabnya yaitu Zulfa Maratu Soliha. Yang ke-15 atau yang terakhir ini dilakukan pada bulan keempat, yaitu penyerahan laporan, di mana hasil penelitian didokumentasikan dan disampaikan secara resmi kepada pihak yang berkepentingan. Dengan penanggung jawabnya yaitu Dean Wahyu Prayoga. Bisa di next. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun proposal penelitian Terima kasih ini. sebesar-besarnya kepada Dewan Juri dan hadirin atas perhatian serta kesempatan yang diberikan.
Sekian, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi oleh tim Pitagoras. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya kepada